Halo, perkenalkan saya Mama Garningsi dari kelas Manajemen Sabtu Siang Universitas Dian Nusantara Kampus Cibubur. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai hak dan kewajiban karyawan. Apa itu hak dan kewajiban? Hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, hak mengeluarkan pendapat dan hak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di sekolah atau di kampus, membayar UKT atau melaksanakan tugas yang diberikan dosen dengan sebaik-baiknya. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, kewajiban ketaatan karyawan harus mematuhi perintah dan petunjuk atasannya. Namun, ada beberapa hal yang tidak harus dipatuhi karyawan, seperti karyawan tidak boleh mematuhi perintah untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Karyawan tidak wajib mematuhi perintah atasannya yang diberikan bukan demi kepentingan perusahaan. Karyawan tidak perlu mematuhi perintah yang memang demi kepentingan perusahaan, tetapi tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati ketika ia menjadi karyawan di perusahaan itu. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban konfidensialitas, yang artinya mempercayai. Kewajiban konfidensialitas yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Kemudian, kewajiban konfidensialitas tidak saja berlaku selama bekerja di perusahaan tersebut, tetapi berlangsung setelah ia pindah bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban loyalitas. Dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, kata loyal selalu dikaitkan dengan setia. Faktor utama yang bisa membahayakan terwujudnya loyalitas adalah konflik kepentingan. Artinya, konflik antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan. Karyawan tidak boleh menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan berdasarkan kontrak kerja atau persetujuan implisit. Karyawan wajib melakukan perbuatan-perbuatan tertentu demi kepentingan perusahaan. Kewajiban yang keempat yaitu kewajiban melaporkan kesalahan perusahaan dalam literatur etika bisnis berbahasa Inggris. Masalah ini dikenal sebagai whistleblowing, meniup fluid dalam etika. Whistleblowing memiliki arti menarik perhatian dunia luar dengan melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Whistleblowing dibedakan menjadi dua, yaitu whistleblowing internal, yang artinya pelaporan kesalahan di dalam perusahaan sendiri dengan melewati atasan langsung. Yang kedua, whistleblowing eksternal, yang artinya pelaporan kesalahan perusahaan kepada instansi di luar perusahaan, baik instansi pemerintah atau kepada masyarakat melalui media komunikasi. Kemudian, kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, perusahaan tidak boleh mempraktisi diskriminasi. Istilah ini berasal dari suatu kata lain, diskernir, yang berarti membedakan, memisahkan, dan memilah. Kedua yaitu perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi dasar etika bagi kewajiban perusahaan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Setiap pekerja berhak atas kondisi kerja yang aman dan sehat. Kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban memberi gaji yang adil menurut keadilan distributif. Kemudian, hak karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, hak untuk mengembangkan potensi kerja, mengembangkan minat bakat dan kemampuan. Hak dasar yang pertama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja memiliki hak untuk mengembangkan potensi kerja serta memperoleh kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan. Yang kedua, hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Permen Nomor 4 Tahun 1993, Permen Nomor 1 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993, Permen Nomor 14 Tahun 1993,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hak dasar yang dimaksud termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga yaitu setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. Hak dasar ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 1999, PP Nomor 8 Tahun 1981, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dikatakan, seorang pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang layak. Yang keempat, hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, serta memperoleh pembatasan waktu kerja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa perusahaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi jika karyawan bekerja di luar jam kerja dengan memberikan kompensasi upah lembur. Yang kelima, hak dasar untuk membentuk serikat pekerja. Hak-hak dasar ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dimaksudkan sebagai media penyalur aspirasi pekerja yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian kerja dengan pemilik modal atau pihak perusahaan. Yang keenam yaitu hak perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. Bila pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka perundingan wajib dilakukan oleh kedua belah pihak terkait, yakni karyawan dan pihak perwakilan perusahaan. Yang terakhir yaitu hak perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, mendapat hasil kerja yang terbaik setiap hari. Yang kedua, mendapatkan ide dan solusi kreatif. Yang ketiga, mendapatkan kejujuran dan kepercayaan dari karyawannya. Yang keempat, mendapatkan kepedulian dari setiap karyawan. Yang kelima, mendapatkan integritas dan loyalitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.